ada jalan keluar mudahnya. Trump tidak bisa mundur, karena itu akan dianggap sebagai kelemahan dan menjadi bunuh diri politik. Eropa tidak bisa setuju untuk berpartisipasi dalam operasi yang secara publik sudah mereka tolak, karena itu akan terlihat seperti kapitulasi, dan karenanya juga mustahil secara politik. Dan jalan keluar dari kebuntuan ini tampaknya bukan kompromi, melainkan perpecahan yang baru saja terasa mustahil. Yang paling penting dalam cerita ini bukan ancaman keluar itu sendiri, bukan krisis spesifik seputar Selat Hormuz, dan bukan kata-kata tertentu dari Trump. Yang paling penting adalah kepercayaan antara dua pilar utama aliansi Barat telah dirusak begitu dalam, sehingga bahkan jika penarikan diri formal tidak terjadi, hubungan sudah tidak akan kembali ke keadaan semula. Hubungan itu sudah berubah secara tidak dapat dibalik. Dan perubahan ini akan menentukan tatanan keamanan dunia selama bertahun-tahun ke depan. Karena kepercayaan adalah fondasi dari aliansi manapun. Deklarasi dan perjanjian bisa ditandatangani sebanyak apapun, tapi jika satu pihak berhenti percaya bahwa pihak lain akan datang membantu di saat kritis, semua dokumen itu berubah menjadi kertas hiasan. Inilah yang terjadi sekarang. Eropa berhenti menganggap jaminan Amerika sebagai sesuatu yang bisa diandalkan. Amerika berhenti percaya pada kesediaan Eropa untuk berbagi beban yang sesungguhnya. Ketika kepercayaan timbal balik ini hilang, semua pertemuan negosiasi dan deklarasi solidaritas berikutnya menjadi permainan etalase. Fakta Pertahanan Atlantik Utara berubah dari mekanisme keamanan yang benar-benar berfungsi menjadi nama indah di atas kertas. Dan pertanyaannya bukan lagi apakah Amerika akan pergi secara resmi, melainkan apakah aliansi ini masih memiliki substansi nyata, atau sebenarnya sudah lama tidak ada, hanya saja belum ada yang mengumumkannya secara terbuka. Harga dari semua yang terjadi sebagaimana selalu terjadi dengan keputusan yang diambil oleh orang-orang berkuasa, tidak akan jatuh pada mereka yang mengambil keputusan. Harga itu akan jatuh pada orang-orang biasa di kedua sisi Atlantik, pada mereka yang mengisi bensin, membeli bahan makanan, dan membayar pemanas. Pada mereka yang tidak pernah duduk di Dewan Keamanan manapun dan tidak pernah mengambil keputusan apapun tentang kebijakan tarif atau partisipasi dalam operasi di luar negeri. Merekalah yang akan terbangun di dunia di mana sistem jaminan yang sudah biasa tidak lagi berfungsi, di mana ketidakstabilan ekonomi terjalin dengan ketidakpastian politik, dan di mana puluhan tahun ketertiban dan kedamaian relatif bisa ternyata bukan norma sejarah, melainkan pengecualian yang tidak sempat kita hargai selagi masih ada.